Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, saudara hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan yang secara manajemen, kalau dilihat pada unsur-unsur atau fungsi manajemen, ada namanya perencanaan, pengorganisasian, penggeraan, dan terakhir adalah kontrol atau evaluasi. Maka saatnya kita mengevaluasi pada kegiatan kita 1 bulan. Apakah kita termasuk orang-orang yang berhasil atau kurang berhasil? Maka pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan tingkat kebenaran dalam bulan Ramadan. Untuk mengukur berhasil tidaknya kita bandingkan dengan tujuan. Tujuan kita puasa apa? Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, sudah diwajibkan, ditetapkan kepada kamu menunaikan puasa, maksudnya Ramadan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan, telah ditetapkan kepada orang-orang kaum umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Dari ayat ini berarti yang menjadi alat ukur mengukur kebenaran puasa adalah tingkat ketakwaan. Jika kita mempunyai tingkat ketakwaan yang naik, berkembang, berarti berhasil. Kalau tingkat takwanya tetap, berarti kurang berhasil. Kalau malah kurang, berarti tidak berhasil. Nah, terus kemudian sebagaimana yang sudah kita banyak dengar, pengertian takwa adalah bil imtithali awamirihi wastinabi nawahihi, pelaksanaan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi nanti kalau semakin tambah takwa, itu artinya kita akan semakin banyak menunaikan perintah-perintah Allah
dan kita semakin banyak meninggalkan larangan-larangan Allah. Kemudian waktunya dibandingkan antara sebelum dan sesudah Ramadan. Contoh saja untuk mempermudah, seandainya sebelum Ramadan tingkat takwa kita 100, terus habis Ramadan berapa? 150, 100 apa 50 ya. Kalau dari semula 100 menjadi 150 berarti ada peningkatan. Kalau dari sebelumnya 100 setelah juga tetap 100 berarti pokok ya, apa impas, nggak naik nggak turun. Kalau sebelumnya 100 kok setelah Ramadan malah 50 berarti ada penurunan. Kemudian jenis ukuran itu ada dua, baik secara kuantitas jumlahnya atau kualitas mutunya. Kalau sholat itu kuantitasnya bisa jadi rakaatnya 11 sampai 15 rakaat. Kalau kualitas tingkat kekhusyuannya, tingkat tumakninahnya itu adalah ukuran kualitas. Terus kemudian kita ambil salah satu amalan yang sudah banyak kita lakukan, yaitu adalah apa? Sholat. Kita gunakan amal sholat untuk menguji keberaan puasa kita. Secara kuantitas jumlah sholat itu ditentukan yang pertama jumlah rakaatnya. Ada yang wajib sehari semalam 17 rakaat, terus ditambah tahajud, tambah duha, tambah qobliyah, ba'diyah. Ada yang mentarget satu hari 40 rakaat, ada yang 30 rakaat, ada yang 50 rakaat. Itu untuk kualitasnya, jumlah rakaatnya. Terus berjamaahnya sehari 5 kali, itu berjamaah berapa kali? 1 kali, 2 kali, 4 atau pada 5 kali. Kemudian jenis sholatnya, sholat 5 waktu, sholat tahajud, sholat sunat rawatib itu yang ba'diyah dan qobliyah, sholat duha, tahiyat dan sholat mutlak. Sholat mutlak itu sholat yang tidak terikat dengan waktu. Contohnya panjenengan jam 9 pagi masuk masjid terus sholat 2 rakaat, namanya sholat tahiyatul masjid. Terus sholat lagi 2 rakaat ya. Lagi 2 rakaat namanya sholat mutlak karena tidak ada ikatan dengan waktu. Itu adalah jenis-jenis kuantitas untuk sholat. Kemudian kita ambil satu, yaitu tentang bab masalah sholat berjamaah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sholatul rajuli fi jama'ati. Sholatnya seseorang di jamaahnya bersama imam itu tunduk afu ala sholati fi baitihi, akan dilipatkan dibanding sholatnya di rumahnya, wa fi suqihi dan juga atau di tempat kerjanya, di pasarnya atau di rumah sakitnya atau di sekolahannya. Khamsan wa isna lipat, sebanyak 25 kali lipat. Kalau sholatnya di rumah, di pasar, di musola sekolahan atau yang lainnya satu bagian, maka sholatnya di masjid berjamaah bersama imam rawatib itu lipatannya 25 atau 27. Wadhalika yang annahu, dan yang demikian tadi dilapatkan 25 tadi ada syaratnya. Apa syaratnya? Indat tawaddu'a, ketika akan berwudu di mana? Di rumah. Fa ahsanu wudu'a, maka hendaklah membaguskan wudunya. Dilipatan 25 itu ada syaratnya. Yang pertama, membaguskan wudu yang sempurna. Summa kharaja ilal masjid, kemudian keluar ke masjid. Jadi kalau bisa Bapak Ibu berwudunya itu di rumah kalau bisa.
Kalau nggak bisa ya diizin nggak apa-apa ya. Terus dia keluar ke masjid, la yuradu illa sholat, tujuan utamanya untuk sholat, bukan untuk beli soto, bukan untuk beli yang lainnya. Tujuan utama nengnya itu ke masjid untuk apa? Untuk sholat, bukan untuk ngegame. Karena kita kan masjid jam 09.00, dikira sholat duha, dengan sholat ngegame. Lam yahqa qadwatan illa rufi'at lahu bi'at darajatan, tidaklah dia melangkah satu kali langkah kecuali akan diangkat baginya satu derajat. Watahutun alaihi biha khati'atun, dan juga dihapus satu kali kebaikan. Di semakin panjang langkah-langkah kita ke masjid, insya Allah derajat-derajat kita akan semakin tinggi. Dosa kita akan semakin banyak yang terhapus. Itu kalau semakin banyak langkah-langkahnya. Makanya berbahagialah orang yang rumahnya jauh dari masjid tapi ke masjid. Nek atau orang ke masjid ya sama saja, nggak ada berlangkah-langkah. Wah, aku cerak dewi nek arep nang masjid ngobong-ngobong sik nggih monggo, nek cukup ini enggak masalah. Fa idza shalla lam tazal al-waqtu yutasil alaihi. Ketika sudah datang di masjid terus sholat 2 rakaat, menunggu adzan bagi yang datangnya sebelum adzan, menunggu imam dan atau iqamat kalau datangnya setelah adzan sebelum qomat. Lah kalau datang setelah qomat nggak usah nunggu, sudah qomat sudah telat kok. Terus kemudian ketika dia nunggu imam, nunggu adzan, nunggu itu selalu didoakan oleh para malaikat selama dia di tempat sholatnya. Terus bagaimana doanya malaikat? Allahumma sholli alaihi, ya Allah berilah sholawat keselamatan padanya. Allahumma irhamhu, ya Allah berilah dia rahmat atau belas kasih. Jadi orang itu ketika duduk sambil ngantuk atau sambil zikir selalu didoakan malaikat, selalu dipuja oleh Allah. Wala yazalul fi sholatihi, makin pada sholat, dan tidak hanya seperti itu di tempat sholatnya selama dia menunggu sholat. Contohnya habis sholat maghrib rampung, terus kemudian zikir doa, terus kemudian ba'diyah, terus tidak pulang. Kok nggak pulang kenapa Pak? Nunggu sholat isya, terus dihitung terus. Sholat isya selesai terus zikir doa, kemudian ba'diyah, terus nggak pulang kenapa? Nunggu subuh. Alhamdulillah. Inti itu. Nah nanti kalau penjaringan Pak Bambang yang mau haji, kalau di Mekah, kalau di Madinah, isya itu berangkatnya jam 2 siang. Jam 2 siang berangkat asar dulu, terus sambung maghrib, terus sambung isya, terus dia pulang sama-sama. Jadi kalau yang habis zuhur pulang itu jarang. Habis zuhur ya nanti sampai asar. Kebanyakan pulangnya waktu isya baru sama-sama pulang. Bahkan ada pernah saya ketemu sama jamaah dari Magelang, dari subuh itu sampai isya di masjid. Lah ngapain pulang? Wong di rumah juga paling-paling juga tidur, di masjid juga bisa tidur. Di kamar makan, di masjid juga ada makan. Jadi dari subuh itu pulangnya apa? Isya. Kalau di sini omah masjid. Ya itulah namanya intinya selalu didoakan. Lah apalagi sekarang bulan Ramadan, makanya monggo dalam bahasa saya yang saya sampaikan, sak rekoso ning ibadah niku cit rekoso kena musibah. Seberat-beratnya kita beribadah seayat dianggap rekoso, itu lebih rekoso kalau sudah kena musibah. Salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk menghindarkan musibah adalah amal kebaikan-kebaikan. Makanya monggo
secara kualitas. Secara kualitas monggo kita tingkatkan sholat kita supaya sholat kita semakin lama semakin baik. Bahkan yang saya sampaikan, kalau saya alhamdulillah Bapak Ibu mungkin banyak juga begitu, sudah belajar apa? Belajar menikmati sholat. Menikmati soto sate sop karen itu ndak dino kabeh wong iso. Ning nek menikmati sholat, menikmati puasa, zikir, baca, tidak semua orang bisa. Maka berbahagialah orang yang sudah mampu menikmati sholatnya, dan semoga kita semuanya diberi kemampuan Allah untuk menikmati sholat-sholat kita. Amin. Terus kemudian di hadis yang lainnya, Rakaatul Fajri, 2 rakaat sholat fajar, yang dimaksud adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh, itu khairum dunya minad dunya wa ma fiha, pahalanya itu lebih baik, lebih banyak dibanding dengan dunia dan seisinya. Kalau beberapa kali saya sampaikan, ada pemain bola gajinya sehari Pak, sehari 2 miliar. 2 miliar. Sedino. Kita sekarang digaji 5 menit itu lebih baik dunia dan seisinya. Berarti hebat mana? Hebat kita. Gitu. Sedino 2 miliar wah. Oh, saya tuh sedino dunia dan seisinya. Kan lebih keren. Gitu. Nah, artinya Allah tuh kalau menggaji bukan ukuran manusia, tapi gajinya gaji akhirat. Ya, makanya beberapa yang saya sampaikan, kalau ibu-ibu tuh membeli emas, beli kalung, beli gelang, ukurannya gram, nopo on, nopo kilo, nopo ton. Tumbas emas 3 ton, ampun. Lah besok tuh kita tuh ukurannya bukan ton tapi kilo. Kilo tuh 1 gunung ukut emas, gunung anak emas tuh bobotnya berapa ton? Itu 1 kilo. Untuk pahala orang yang menyolatkan orang mati. Kalau melu kubur 2 kilo, ya itu hadiahnya Allah. Makanya hitungannya bukan ton, gitu. Kalau kita nggak boleh bu, tumbas emas-emasan, pintar rongkon, supir men, tuku rongkon, kayak tuku suki, Terus kita yang lainnya, Nabi juga berkata, Mamin abdin muslimin, tidaklah seorang hamba yang muslim, yusollillahi ta'ala kullu yaumin itnatai asrotan rokatan tatawuan, yang dia sholat sehari 12 rakaat sholat sunnah. 12 rakaatnya itu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu 12 rakaat. Ya, ghufira ghairal faridah illa banahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan 1 rumah bukan di dunia tapi di surga. Gawe omah ten swarga mung sedina rampung. Nek gawe ten donya pirang dina? Ngene. Sasentan ini 12 kan 1 rumah di surga. Ya. Lah monggo kita usahakan utamanya di waktu-waktu longgar. Kalau saya kalau pas kerja ya nggak bisa, makanya untuk bab zuhur tadi. Makanya sisanya monggo ya. Sisanya monggo kita usahakan supaya kita semakin banyak amal kita. Yang kemarin mungkin sebelum Ramadan tidak memahami, bahkan tidak gagas ya. Sholat sunat monggo nanti habis Ramadan sudah mulai perhatian terhadap amal-amal sunnah. Tidak cuma yang wajib tapi yang sunnah juga harus ditingkatkan. Makanya juga pentingnya
kita mengubah persepsi tentang amal sunnah. Kalau dulu amal sunnah adalah amal yang kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Sekarang kalau ditinggalkan iman, jadi harus ada rasa iman. Panjenengan kerja tiap bulan dapat gaji, akhir tahun dapat THR, diambil apa tidak? Dapat THR, dapat tidak? Diambil boleh, tidak diambil? Eman THR kok diambil, ya. Terus kemudian tentang pentingnya istiqomah. Nabi bersabda, ya Abdullah, la takun mithla fulan. Kamu dalam beramal jangan seperti si fulan, jangan niru kepada si fulan. Lah bagaimana toh? Karena yaku mulailah dia adalah bangun malam, sholat malam, tetapi fatala kiamat kemudian meninggalkan sholat malam. Semoga nanti terutama kita di Mutakin yang sudah biasa tarawih, terus setelah selesainya Ramadan tetap sholat malam, meskipun cuma 5 rakaat monggo, 7 rakaat monggo, sing penting tiap malam di istiqomah sampai akhir hayat. Namanya meningkatkan kuantitas dan kualitas sholat kita, jangan sampai malah stagnan. Terus secara kualitas ada tartil bacanya yang tartil, jangan diseret-seret. Bismillah, amin. Bismillah langsung amin. Fatihah satu ambegan langsung Bismillah dan amin. Yang tartil. Bahkan kalau kita cermati, baca Fatihah itu ternyata kita sedang berdialog dengan Allah. Namanya dialog itu bukan monolog. Nek jatuh berapa orang? Dialog berapa orang? 2 orang, 2 pihak. Nek monolog, kalau baca gini, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ini kira-kira monolog apa dialog? Kalau bacanya begitu kira-kira dialog apa monolog? Nah, itu namanya monolog. Makanya bacanya kalau bisa dikasih jeda untuk memberi kepada Allah kesempatan jawab kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah jawab, hamidani abdi, hamdaku telah muji padaku. Ar-Rahmanir-Rahim, jawab, ansani abdi, telah menyanjung aku. Jadi itu adalah namanya dialog. Kemudian ketumukninahan gerakan. Tumukninah itu adalah berhenti sejenak ketika berpindah posisi dari berdiri ke rukuk, dari rukuk ke iktidal, iktidal ke sujud, dan seterusnya. Panjangnya kurang lebih ada yang mengatakan 1 tasbih, subhanallah. Itu panjangnya untuk membedakan antara gerakan satu dengan yang lainnya. Kemudian tingkat kekhusyuan. Tingkat khusyuk itu tingkat ketenangan, tenang. Kemudian kita bisa seperti melihat kepada Allah, itu tingkat kekhusyuan. Kemudian kita lihat beberapa dalil yang ada. Yang pertama, Nabi bersabda, karena yuqti'u Qur'anahu harfan. Nabi itu kalau membaca surat atau Fatihah atau lainnya harfan, kamu maksudnya di jeda per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Enten sing maca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, kan berarti kan di
disambung. Nek Nabi itu dijeda awal tadi. Kalau kita menyadari adanya dialog dengan Allah, maka kita harus memberi waktu untuk Allah menjawab apa yang kita ucapkan. Terus kemudian Nabi bersabda juga tentang tumainah. Idza qumta ila sholati faqabil. Ketika kamu membuka salat, makanlah bertakbir Allahu Akbar, tsumma qra ma faro maka kemudian bacalah apa yang kamu merasa mudah, saya merasa ringan padamu dari Quran. Tsummarka rohata tatma'inna roki'an. Kemudian rukuknya itu sampai betul-betul rukuk ya, datar jangan begini tapi yang lurus Tsummarka kemudian takdilan, kemudian iktidal itu sampai lurus begini, jangan begini ya, tegak begini. Kemudian sumasjud hatta tatma'inna, kemudian sujudnya juga begitu. Sujud itu sampai semuanya tenang, menempel 7 anggota, 1, 2, 3, lutut 2, ujung kaki 2, itu 7 anggota sujud yang harus nempel di tanah ya. Jangan sampai baru maknul kemudian diangkat lagi ya. Nikmatilah sholat dengan syarat adalah kita pelan-pelan ya. Kemudian setelah itu irfa hatta ta'at, kemudian duduk di antara 2 sujud, terus kemudian sujud yang kedua, dan itu kita kan untuk semua sholat kita ya. Jadi dengan hadis ini menandakan bahwa kualitas salat itu harus yang tumainah, yang tenang, boten sah kesesok, nikmati apa yang ada. Sholat adalah anugerah gitu. Jangan sampai kita merasa sholat adalah beban. Bagi Nabi sholat adalah hiburan yang menyenangkan. Kalau kita semoga juga begitu, sholat adalah hiburan dari kepenatan dunia. Satu hadis lagi ya. Nah, qala mal ihsan, ketika Nabi ditanya tentang ihsan. Ihsan itu adalah anta butoha ka'annaka yarahu. Yang pertama dan utama, ihsan itu kalau kamu bisa sholat seakan-akan kamu melihat Allah. Di depan itu ada Allah, kamu sedang matur kepada Allah ya. Kemudian fa'ilam takun taruh fa'inau ya Allah. Jika tidak mampu, maka kamu merasalah Allah melihat kamu. Allah melihat kepada setiap apa yang orang, namanya ihsan. Nah, kalau kita cermati bahwa ihsan itu adalah tingkat yang tinggi, sebelumnya adalah Islam dan iman. Kalau saya ibaratkan pohon, sebelum muncul buahnya kita tanam dulu pohonnya. Ada akarnya, ada batangnya, ada rantainya, ada daunnya, kemudian ada buahnya. Kalau buah itu masih nempel di pohon, tidak cepat busuk. Kalau dan dipotong cepat busuk. Jadi akhlak itu satu kalau tidak didukung dengan Islam dan iman akan cepat busuk. Contohnya orang dermawan, tapi bukan karena Islam dan iman akan cepat busuk ya. Ngasih uang 100 dikeploki, sesuk ngasih lagi ya. Setelah itu kemudian ping 5 lagi dikeploki 100 ya. Kemudian tambah 200 keploki mana gitu. Lama-lama kan enggak dikeploki, kemudian jadi busuk tadi karena apa? Tidak ditolak dengan Islam dan kita. Semoga dengan beberapa hal yang saya sampaikan punya untuk salat, kita bisa mengukur sendiri tingkat keberkatan dalam masalah ini, dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang berhasil dalam
puasa Ramadan tahun 1413 Hijriah, dan semoga kedepannya juga begitu, semakin lama semakin tinggi tingkatan kita, dan kita situ wafat dalam keadaan puncak-puncak amal kebaikan dan takwa. Amin. Kita akhiri, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi